Oke, selamat berjumpa kembali di channel kami. Untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Om Is ya, dari akun Om Is. Eh, Pada waktu itu saya membuat tutorial cara mengatasi lampu LHE yang mati dan bisa kita hidupkan kembali. Dan ini mohon maaf sebelumnya pada Om Is karena lama saya tidak membuka YouTube saya ya, dikarenakan banyak servisan jadi kurang waktunya ya. Jadi di sini pun masih banyak belum kepegang nih, ada banyak rongsokan. Maklum kalau teknis ini rumahnya penuh dengan rongsokan ya. Ada berapa unit televisi yang sebagian udah siap dan ada yang belum siap. Eh, Mudah-mudahan Om Is bisa kebantu dengan video tutorial kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ini hanya ilmu yang bisa saya kasih sedikit. Nah, barangkali ada kekurangan mohon dimaafkan. Jadi pertanyaan Om Is pada waktu itu, Om, buatkan video tutorialnya cara mengukur komponen ya, untuk mana membedakan yang masih bagus dan mana yang sudah rusak. Jadi tentunya kita harus mengamati terlebih dahulu. Di sini ada beberapa komponen ya. Jadi rangkaian lampu hemat energi ini ada beberapa komponen ya. Jadi dari trafo, kemudian ada elko atau kapasitor, kemudian ada TR atau MOSFET ya, biasanya berpasangan ya. Kemudian ada kapasitor milar non polarnya, ada berapa buah. Kemudian ada resistor. Jadi setiap gelang-gelang warna ini ada nilainya. Kemudian ada beberapa dioda untuk penyearah dari arus ya. Nah, jadi kita harus tahu nama-nama komponen terlebih dahulu, tahu fungsinya, kemudian tahu cara mengukurnya, dan tidak lupa harus mempunyai alat untuk mengukur dari tiap-tiap komponen ini ya. Jadi antara alat untuk mengukur elko ini lain lagi sama untuk mengukur dioda dan resistor ya. Kesemuanya itu berbeda. Biasanya untuk rekan-rekan pemula masih kebingungan kalau belum mempunyai alat yang mencukupi ya. Dulu saya juga hanya mempunyai satu alat, yaitu dari mulai AVO analog ya, yang seperti ini. Sebentar ya, AVO analog. Jadi ini hanya bisa untuk mengukur resistor, kemudian dioda ya. Tapi untuk mengukur elko atau kapasitor ini kurang akurat ya. Bisa cuma kurang akurat. Kemudian saya tambahin lagi, beralih ke AVO digital. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting, ini adalah alat untuk mengukur kapasitas dari kapasitor atau elko ya, baik kapasitor polar atau non polar. Nah, jadi kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman sedikit di komponen lampu LHE ya. Jadi caranya ya, ini kalau rekan-rekan tutor lain mungkin lain cara, lain penanganannya, tapi intinya itu tujuannya sama. Jadi setelah ini ada beberapa yang sudah saya buka, ini komponen ini sudah rusak ya.
nanti bisa sebagai contoh. Ini saya ambil dari lampu ya, Hanox 45 watt ya. Jadi ini sama, supaya kita belajarnya lebih mudah. Jadi saya ambil mesin yang sama, lampu Hanox 45 watt. Nah, jadi untuk lampu yang lain bagaimana Bang? Intinya sama aja ya. Jadi komponennya mungkin hanya nilainya yang berbeda, tapi dari komponen-komponennya tidak jauh berbeda. Jadi mungkin ini bisa sedikit membantu untuk Om Is dan pemirsa yang lainnya. Jadi untuk langkah pertama yaitu kita harus membuka casing ya, dan membuka tampilan mesin. Ya, ini supaya mempersingkat waktu saya sudah buka terlebih dahulu. Yang pertama kali yaitu dicek secara visual, artinya kita lihat melalui penglihatan ya. Sebelum menggunakan alat, kita lihat apabila kotor, kita bersihkan dahulu supaya mempermudah pengecekan, mana tahu ada yang gosong ya, atau jalur-jalurnya yang sudah putus, ada yang putus ya, sebagai contoh. Nah, ini yang sudah agak parah ya. Nah, dilihat secara visual, secara kasat mata dulu. Nah, ini sudah kosong. Nah, yang wajib diganti. Kemudian ada lagi, nah ini yang paling mudah kita amati ya, secara visual nampak yang sudah gosong. Kalau gosong otomatis dia wajib digantinya ya. Ada resistor 2 buah, dan belum tentu lagi yang lain lagi nih, walaupun tidak gosong, sebelum diukur apakah normal atau tidak ya kita wajib ukur ya, supaya lebih tahu. Ini untuk bagian mesinnya. Yang pertama secara visual tadi ya. Nah, kemudian dilihat di bawah. Nah, tampilan bawah, lihat jalurnya. Barangkali jalurnya sudah mengalami seperti ini. Nah, ini kadang-kadang sudah tidak menyambung lagi ya. Selanjutnya, Om, bagaimana kalau sudah putus? Apakah nggak bisa lagi dipakai? Ya, jawabannya itu bisa. Apabila putus jalur seperti ini, namanya teknisi itu tidak kehilangan akal ya. Yang penting sabar kuncinya. Nah, kita jumper saja menggunakan kabel ya, menggunakan kabel di jumper bagian mana yang putus jalur, bisa di jumper. Nah, ini lumayan parah kalau yang sudah seperti ini. Biasanya kalau sudah seperti ini komponennya banyak yang sudah kena ya, walaupun tampilannya masih bagus tapi banyak kena. Ini contohnya untuk bagian trafo sudah gosong ya, saya lepas, wajib ganti. Kemudian ini ada R atau resistor yang sudah nampak cuil ya, bahasa Inggrisnya cuil atau sudah apa namanya ya, sudah ada cacatnya ya. Ini dijamin sudah putus ya, R1K kalau nggak salah ini. Nah, ini juga ya, coba kita lihat pakai AVO, mau yang pakai analog atau yang digital sama saja. Kita gunakan yang digital ya, supaya lebih mudah membaca angkanya ya. Nah, ini kita arahkan. Ya, sudah tidak keluar nilainya. Nah, ini juga sudah saya lepas, sudah tidak keluar nilainya. Kemudian untuk cara pengukuran dioda sudah ada di video saya yang sebelumnya, boleh dilihat juga ya, boleh dibuka lagi cara pengukuran dioda. Kemudian elko ya, berbagai jenis baik non polar
maupun yang polar ya. Itu menggunakan ISR ya. Nah, menggunakan ini. Kita ulangi lagi cara pengukurannya. Ada kelebihannya menggunakan alat ini ya, bisa langsung mengukur di PCB-nya tanpa dilepas ya. Untuk contoh ini ada elko non polar ya, 104. Nah, kita tancap saja. Ya, masih bagus ya, talinya masih bagus. Dan untuk yang lain juga ya, ini elko ini juga kadang-kadang sudah kosong atau sudah melar. Ini nilainya 15 UF, tinggal dilihat saja dari kapasitasnya. Ada yang 15, ada yang 6,8 ya. Kita coba untuk yang elko ini 15, masih ada berapa nilainya. Kita arahkan dulu ya, ini masih bagus ya, 14, kemudian untuk yang ini tadi 6,8 ya, masih terukur 6,6, masih bagus artinya. Dan seperti itu untuk cara pengukuran elko ya. Kemudian elko sudah, kita revisi resistor, kemudian dioda. Kalau dioda kan kemungkinan rekan-rekan sudah bisa mengukur semuanya ya. Jadi kalau sudah bocor bolak-balik artinya dia sudah wajib ganti. Nah, kita arahkan dulu ke skala dioda. Nah, ini untuk sampel saja ya. Ini keluar nilai. Apabila dibalik keluar nilai berarti wajib diganti. Nah, ini masih bagus tandanya ya. Apabila sudah bolak-balik, nah, wajib diganti. Kemudian kita ukur juga. Nah, ini yang sering tidak terlihat oleh penglihatan mata. Dilihat masih bagus, rupanya dia sudah short ya. Ini bagian MOSFET-nya ya, yang 2 biji ini. Nah, caranya bagaimana? Pakai skala dioda. Nah, kita ukur ya. Tergantung jenisnya, ada yang NPN atau PNP. Nah, probe hitam di tengah, tempel, taruh di ujung. Keluar nilai. Nah, sekarang gantian, probe merah di tengah. Apabila keluar nilai berarti dia sudah bocor. Nah, ini sudah short atau udah bocor dia ya, bolak-balik dia sudah keluar nilainya. Itu tandanya ya. Sama yang ini juga. Oke, sebagai pembuktiannya, ini dengan serinya BLD 128D ya. Kita ambil mesin yang bagus. Nah, ini untuk pembuktian ya, BLD 128D, sama ya jenisnya. Kita cek coba. Probe hitam di tengah, merah di pinggir. Oke. Nah, ini tandanya masih bagus dia. Nah, oke. Tuh, merah di tengah,
hitam di pinggir tidak keluar nilai. Nah, kalau dibalik baru dia akan keluar nilai. Nah, seperti itu ya. Sama, yang ini juga harus dicek juga kedua-duanya. Ini keluar nilai. Nah, ini tidak keluar nilai. Artinya MOSFET ini masih dalam keadaan baik ya. Nah, bisa ditukar-tukar ya antara mesin yang mana yang kira-kira rusaknya belum parah, kita copotkan, kita ambilkan dari mesin yang lainnya. Seperti itu kalau saya cara menanganinya. Dan apabila sudah dalam kondisi yang paling buruk, banyak komponen yang sudah konslet, short sana sini ya, otomatis biaya akan banyak. Jadi saya stok. Nah, ini dia ya, mesin yang masih baru ya, ini masih dalam keadaan baik. Saya beli dari online, via online ya, banyak sekali ya, tergantung jenisnya, tergantung untuk wattnya ya, jadi lain-lain harga ya. Ini untuk jurus terakhir saya apabila menemukan mesin yang dalam kondisi yang buruk ya. Dan ini juga, ini untuk yang lampu LED. Kemudian bagaimana cara tahu lampunya yang rusak, Om? Nah, di sini ada dua buah lampu, yang satu dalam kondisi yang baik, yang satu sudah rusak. Nah, saya ambil dulu lampu yang dalam kondisi baik ya. Saya pilih yang kecil saja supaya enak. Nah, setelah kita lepas dari sasisnya, nah di sini dia ya letak dari kawat lampu ini. Ini ada 4 kabel ya, atau kawat ya, dari kawat ini. Apabila kita ukur ada salah satu jalur, ini kan ada 2 jalur ini ya, 1, 2, ada 2 pasang. Apabila ada 1 pasang saja yang sudah putus, maka otomatis bola lampu ini sudah tidak bisa dipakai lagi, wajib diganti ya. Apalagi sudah pecah ya, nampak pecah, itu tidak bisa lagi. Nah, ini kita ukur menggunakan skala dioda. Nah, kita tempel dan kita ukur, masih keluar nilai, atau kalau di aqua analog dia jarumnya bergerak, berarti masih bagus ya. Oke, kita pindah yang sebelah lagi, yang satu pasang lagi ya, dia masih mengeluarkan nilai, berarti dia masih bisa kita gunakan ya. Nah, saya ambil lagi yang satu ini. Nah, ini untuk sebagai contoh mesin bola lampu yang sudah putus jalurnya. Nah, di sini udah nampak gosong ya dari dalam. Kalau dari luar tampilannya masih bagus ya. Terkadang ada yang nampak sudah menghitam. Nah, itu kadang-kadang memang sudah putus atau hanya menghitam saja, hampir ya, hampir putus. Jadi untuk pengecekan lebih lanjutnya kita wajib buka dan kita ukur seperti ini. Nah, ini masih menyambung ya, masih oke. Dan sebelahnya lagi, nah di sini yang putus ya, di sini sudah tidak mengeluarkan nilai lagi. Nah, kalau yang sebelah masih bagus, sedangkan yang ini, nah di sini sudah putus ya, jadi sudah tidak layak pakai lagi, wajib kita ganti lampunya. Oke, paham ya? Paham, cakep. Kemudian Om, misalnya lampunya lampu 45 watt ya, lampu ini yang 45 watt, mesinnya yang tadi mesin 45 watt. Kalau diganti dengan menggunakan watt yang lebih kecil,
bisa apa enggak mesinnya ya. Misalnya kita ganti menggunakan mesin yang ini misalnya ya, lebih kecil ya, atau yang tadi yang baru. Nah, ini kan lebih kecil, ini gede ya, bisa atau tidak pertanyaannya. Jadi jawabannya yang sering saya lakukan, jawabannya yaitu bisa ya, bisa hidup ya, bisa hidup. Tapi untuk kualitas penerangan dia lebih redup ya daripada yang aslinya, karena yang aslinya mesinnya lebih besar ya. Bisa kita lihat dari ukuran elko nya saja 400 volt 15 mikro. Sedangkan misalnya kita ganti menggunakan mesin yang lain wattnya lebih rendah, ini cuma 6,8, hidup bisa, namun kualitas penerangannya, keterangan dari cahaya itu lebih redup ya. Nah itu jawabannya bisa. Silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba untuk membuktikannya. Oke, mungkin sudah cukup panjang lebar saya menjelaskan untuk review dari cara mengatasi lampu LHE yang mati dari barang-barang bekas kita manfaatkan kembali. Mudah-mudahan untuk Om Isnya sedikit membantu ya, kita sama-sama pemula Om Is dan rekan-rekan yang lainnya. Dan untuk sahabat user yang sudah senior, abaikan saja, ini untuk khusus pemula. Jika bermanfaat silahkan di share dan jangan lupa like dan subscribe-nya tentunya di channel kami. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya, mungkin di rangkaian-rangkaian atau alat-alat yang lainnya, mungkin kulkas, mesin televisi, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.